Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberi kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran online kali ini. Sebelum kita mulai supaya lancar dari awal sampai akhir di pembelajaran online ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini terdapat muatan pelajaran bahasa Indonesia di KD 3.1, kemudian muatan pelajaran IPA di KD 3.1 dan muatan pelajaran SPDB di KD 3.1. Adapun tujuan pembelajaran 2 ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Yang keempat, dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Kalian perhatikan di buku siswa pembelajaran 2 subtema 2 di tema 1 di halaman 63. Ayo mengamati. Kalian amati gambar tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Silakan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai yang ada di gambar. Setelah kalian mengerjakan soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan gambar, kita masuk ke ada sebuah teks. Kita baca bersama-sama. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas di video selanjutnya. Kita lanjutkan ke teks di halaman 63. Selesai membantu mengemas selada, Beni membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Beni, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehehe, canda Beni. Ah, bisa saja kamu Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring dan menerima umpan lho Pak, sahut Beni. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ayo mengamati, kalian perhatikan gambar yang ada di buku siswa kalian di halaman 64. Ada gambar rangka manusia dengan bagian-bagiannya mulai dari tengkorak paling atas, kemudian rahang bawah, kemudian tulang leher, ada tulang selangka,
tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, kemudian di tangan ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, ayo berlatih. Nah, tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Nah, sekarang perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut. Coba kenali dan tunjukkan nama-nama tulang tersebut melalui gambar berikut. Nah, pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Di situ ada gambar tulang pada lengan manusia. Nah, silakan kalian tarik garis mana yang termasuk tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Kalian bisa menggambarnya di buku tulis kalian dan kemudian kalian tarik garis. Kemudian selanjutnya tulang pada kaki manusia, ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, kemudian ada tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Kalian silakan gambar tulang lengan pada manusia dan tulang pada kaki, kemudian kalian tarik garis. Selanjutnya kita ke halaman 66. Ayo mencoba untuk menambahkan pemahamanmu tentang organ gerak manusia yang berupa tulang. Buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Nah, langkah-langkah kerjanya, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah siapkan alat dan bahan. Kemudian alat dan bahannya adalah gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Kemudian yang kedua, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Kalian bisa memperhatikan contoh di gambar. Kemudian yang ketiga, potong-potonglah kertas koran menjadi serpian-serpian. Jadi kalian potong kecil-kecil menjadi serpian-serpian. Kemudian yang keempat, rendamlah serpian koran-koran ke dalam air. Setelah rendaman serpian koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Kemudian langkah selanjutnya yang keenam, tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Nah, yang ketujuh, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Kemudian yang kedelapan, warnailah dengan menggunakan cat. Nah, itu adalah langkah-langkahnya untuk membuat model rangka manusia. Kemudian kita ke halaman 68. Ayo berdiskusi. Nah, kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Nah, untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Di situ ada sebuah kolom nama tulang lengan, dari tulang hasta, tulang atas, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Kalian cari fungsinya masing-masing tulang-tulang tersebut. Setelah kalian kerjakan nanti, pembahasannya akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian. Nah, berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Saudara, kamu bersyukur atas itu semua. Bagaimana caramu bersyukur? Tentunya kalian pasti sudah bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan organ gerak yang lengkap oleh Tuhan dan kita bisa aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan caranya bersyukur, yaitu dengan merawat tubuh kita atau organ gerak kita. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan.
Kita lanjutkan, di situ ada sebuah bacaan atau teks, ayo membaca, yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Ada di halaman 69, kita bisa baca bersama-sama. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama. Kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurami. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurami. Tetapi gurami adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasukan kerupuk cap gurami segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Nah, cerita yang kalian baca inspiratif bukan?
Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Nah, berdasarkan bacaan di atas, coba kalian temukan ide pokok masing-masing paragraf. Dari paragraf 1 sampai ke paragraf 8. Kalian silakan cari ide pokok yang ada di paragraf. Nah, di subtema 1 kalian sudah belajar cara mencari ide pokok, jadi Bapak yakin kalian pasti bisa. Untuk pembahasannya akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita ke halaman 72. Kamu telah membaca bacaan di atas, tentunya kamu pun telah mengetahui dan memahami isinya. Nah, banyaknya informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tergantung pada panjang dan bobot bacaan. Tentunya akan berbeda informasi yang kamu dapatkan antara membaca teks berupa karangan dengan membaca buku. Selanjutnya, ayo berkreasi. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Nah, pada saat membaca buku sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Nah, karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Nah, kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Coba kamu perhatikan di halaman 73, ada contoh cover berikut ini. Kalian amati. Nah, sekarang giliran kalian untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kalian dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Silakan kalian buat cover sesuai dengan bacaan Penyandang Cacat yang Sukses. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan guru dan teman-temanmu, atau kalian bisa membuat video. Jangan lupa untuk meminta masukan atau pendapat dari guru dan teman-temanmu terhadap gambar ceritamu. Nah, tuliskan masukan dan pendapat tersebut pada kolom berikut. Kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian. Nah, Benny senang sekali, tanpa terasa Benny sudah dapat beberapa keranjang sayur kol. Nah, kol-kol tersebut kemudian dikumpulkan untuk kemudian dibersihkan dan dikemas. Pak Anto merasa sangat terbantu dengan adanya Benny. Pak Anto mengajak Benny dan pekerja lainnya untuk beristirahat sebentar. Mereka diajak menikmati air teh dan ketela rebus yang dibawanya dari rumah Pak Anto. Nah, itu adalah cerita tentang Benny dan bacaan tentang Benny dan Pak Anto. Setelah kalian melaksanakan tugas, mari kita renungkan bersama. Ayo renungkan. Yang pertama, buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut. Paragraf 1, makan sayur membuat sehat. Paragraf 2, aku gemar makan sayur. Paragraf 3, sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Paragraf 4, sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Silakan kalian buat karangan dengan ide pokok yang telah tersedia di halaman 74. Kemudian renungan yang kedua, kamu telah mengetahui organ gerak dalam tubuhmu beserta fungsinya. Nah, coba renungkan apa yang terjadi jika salah satu organ gerak dalam tubuhmu rusak atau tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Renungkan juga apa yang bisa kamu lakukan tanpa adanya organ gerak dalam tubuhmu.
Lalu bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu? Kemudian kerjasama dengan orang tua, nanti kalian bersama orang tuamu buatlah daftar aktivitas yang kamu lakukan di rumah. Tentukan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Baik anak-anak, itu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti pembahasan soalnya akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai jumpa.